warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari kelas SV2B, program studi Sistem Informasi, kelompok 4, tugas dari organisasi dan arsitektur komputer. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas presentasi pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer oleh dosen pengampu Ibu Risnawati, Eskom Mkom. Hai semua, saya Nur Era Hijriah, moderator dari kelompok 4 dengan pembahasan memori pada komputer. Sebelum masuk ke materi presentasi, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Sebagai pemateri pertama, Selvia Utari Manurung akan menyampaikan materi seputar memori yang kemudian akan dilanjutkan ke pembahasan lebih lanjut tentang RAM oleh Harun Hardiansyah dan Putri Nur Utami sebagai pemateri 2 dan 3. Serta berikutnya, pembahasan lebih lanjut mengenai ROM oleh Nur Halisa sebagai pemateri 4, diikuti beberapa tabel pelengkap yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baiklah, mari mulai presentasi dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh Selvia dari Manurung. Halo semua, saya Selvia Utari Manurung akan menjelaskan pengertian mengenai memori pada komputer. Memori adalah bagian dari komputer dan tempat program-program dan data-data disimpan. Istilah store atau storage digunakan untuk memori. Meskipun kata storage digunakan untuk menunjuk pada penyimpanan disket. Memori digunakan sebagai tempat informasi dibaca dan ditulis. Memori terdiri atas memori internal dan memori eksternal, di mana memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor atau register yang terdapat di dalam prosesor. Cache memori dan memori utama berada di luar prosesor. Memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti I/O, salah satunya disket dan hard disk. Tipe memori dapat dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu volatil. Volatil memori merupakan jenis memori yang apabila daya listrik dimatikan, maka isinya akan hilang. Yang termasuk dalam kategori ini adalah memori jenis RAM. Selanjutnya ada non-volatil. Non-volatil memori merupakan jenis memori yang mempertahankan isinya pada saat tidak ada daya listrik. Yang termasuk dalam kategori ini adalah memori jenis ROM. Satuan pokok memori adalah digit binar yang disebut bit. Suatu bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Ini adalah satuan yang paling sederhana. Sekian dari saya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa itu RAM. RAM atau Random Access Memory adalah sebuah tipe penyimpanan sebuah komputer yang dapat diakses dalam waktu yang tetap. Tidak peduli data tersebut ada di mana di sebuah memori. RAM ada dua tipe varian, yaitu Static Random Access Memory atau bisa disebut SRAM. SRAM terdiri dari 4 transistor dan 2 kapasitor. Sedangkan Dynamic Random Access Memory atau DRAM terdiri dari 1 transistor dan 1 kapasitor. Struktur dari RAM ada 4 bagian, yaitu input stroke, program stroke, working stroke, dan output stroke. Input stroke itu digunakan biasanya untuk menampung input yang dimasukkan oleh alat input. Program stroke itu digunakan untuk menyimpan semua informasi program yang akan diproses. Working stroke digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil dari pengolahan. Yang terakhir, output stroke digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang ditampilkan ke alat output. Oke, sekarang ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja RAM. Input yang dimasukkan oleh alat input akan ditampung oleh input stroke, dan bila input berbentuk program akan ditampung oleh program stroke. Dan jika input berbentuk data, maka akan ditampung oleh working stroke. Hasil pengolahan data juga akan disimpan oleh working stroke, dan hasil yang akan ditampilkan oleh alat output dipindahkan ke output stroke. Halo, saya Putri Nur Utami akan melanjutkan pembahasan mengenai RAM yang disampaikan sebelum oleh Arun. Kerja RAM yang kompleks. A. Melakukan programisasi kerja pada RAM. 1. RAM terdiri dari beberapa bagian kecil yang disebut memor celi dan celi. Setiap celi itu terdiri dari 1 bin yang di dalam ada 1 kolom dan 1 baris. 2. Setelah RAM menerima sebuah data, maka data tadi akan dibagi dan berkecil ukurannya. Setiap data diperkecil disimpan di dalam sebuah
bin dan diberi tanda agar bila data tadi diperlukan oleh CPU, RAM dapat mengenali untuk pekerjaan ini. Dibutuhkan sebuah pengaturan kerja yang sangat baik. Ini berguna agar RAM dapat mengolah tempat menyimpan data dengan efisien, kemudian memberikan tanda atau alamat kepada setiap data yang disimpan. B. Setelah adanya pensinkronisasi sistem kerja pada RAM, maka pekerja selanjutnya adalah bagian cara agar data dan dalam RAM dapat keluar dan masuk. Satu, dalam skema menyimpan RAM posisi kunci untuk membawa data masuk dan keluar itu dipegang oleh bus data, serta yang menentukan lokasi dari data yang diambil oleh bus data itu posisinya dipegang oleh address bus. Jadi jika CPU meminta data pertama dilakukan oleh RAM, yaitu dengan memerintah address bus untuk mengidentifikasi data mana yang diperlukan. 4. Kemudian setelah lokasi ditemukan oleh bus data akan membawanya ke CPU. Tipe-tipe RAM yang kita ketahui saat ini. VDFF Drum Candeiro Dom Test Memon memiliki kemampuan transfer data ke 12 rantai sebesar 156 MB. Edo Drum dan address memon memiliki kemampuan transfer dan 12 address sebesar 264 MB 128 bit. Ini merupakan jenis hasil menghubungkan dan bus data dengan 64 bit modul sehingga dapat lebih bus data 128 bit yang dikenalkan dengan istilah interfiksi. Kedua, saya Nurhaliza, saya akan menjelaskan pengertian mengenai RAM. RAM dan memori. Memori ini hanya dapat dibuka saja RAM tidak bisa mengisi sesuatu pada RAM karena isi RAM sudah diisi oleh varian obatnya. Maka sistem operasi yang terdiri dari program pokok yang digunakan oleh komputer, seperti misalnya program untuk melakukan penilaian, mesin berfungsi keyboard untuk beberapa tertentu, dan beberapa program. Ada 5 dasar dari jenis RAM. Pertama, RAM, memori. Memori komponasi yang digunakan untuk menyimpan firmware, hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis. RAM ini memastikan data tetap dan tidak berubah. Kedua, RAM, programmable RAM. RAM ini adalah jenis RAM yang dapat diprogram sekali oleh pengguna. Setelah diprogram tidak bisa diubah lagi. Ketiga, EEPROM, alias programmable RAM. EEPROM ini adalah memori yang dapat dihapus dengan sinar ultraviolet dan kemudian diprogram ulang. Ini memungkinkan sistem tulis dan hapus yang berulang. Keempat, EEPROM. ini ada sambal programmable RAM. EEPROM ini mirip dengan EEPROM, tapi bisa dihapus dan diprogram menggunakan heuristik. EEPROM ini membutuhkan modifikasi data yang lebih mudah. Manipulation space memory. Memori ini adalah jenis EEPROM yang membutuhkan data ditulis dan dihapus dalam box. Space memory lebih cepat dibandingkan EEPROM konvensional dan umum digunakan untuk penyimpanan pada perangkat seperti DRAM dan SD. Sisi memori. Sisi memori memiliki fungsi meningkatkan kinerja dengan mengurangi waktu akses data yang digunakan. Sisi memori memiliki karakteristik efisien namun tidak cepat dibandingkan memori sama, dan menyimpan salinan data yang saling diakses dari memori sama. Penggunaan sisi memori membantu mempercepat proses dengan menyimpan data yang saling diakses, mengurangi waktu yang diperlukan CPU untuk mengambil data. Berikut saya akan menampilkan gambar terkait materi di atas. Gambar 1 yaitu sisi memori. Ini menunjukkan organisasi sisi memori dalam sebuah komputer. Sisi memori adalah memori kecil dan cepat dalam pemetakan dengan file CPU dan memori utama. Fungsinya adalah untuk menyimpan salinan data dan instruksi yang saling diakses oleh CPU sehingga CPU dapat mengaksesnya lebih cepat. Yang kedua, organisasi sesi. Yang kedua ini menunjukkan organisasi sesi memori secara lebih detail. Sesi memori dibagi menjadi beberapa blok. Baris sesi. Baris sesi memiliki set yang berisi alamat memori utama yang disimpan dalam baris tersebut. Terima kasih kepada Nurhaliza yang sudah menjelaskan materi mengenai ROM. Nah teman-teman, penyimpanan data ternyata membutuhkan peralatan tambahan karena kebutuhan akan memori utama saja tidak mencukupi. Maka diperlukan peralatan tambahan untuk menyimpan data yang lebih besar dan dapat dibawa kemana-mana. Semakin besar peralatan penyimpanan data, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi waktu pemrosesan data. Beberapa alat penyimpanan data terdiri dari magnetic disk, floppy disk, IDE disk, SSI disk, RAID, optical disk, CD-ROM, CDR, CDRW,
DVD, dan pita magnetik. Nah, berikutnya saya akan tampilkan tabel mengenai satuan waktu kecepatan proses pada komputer. Pada tabel yang pertama terdapat dua kolom, dengan kolom pertama berisi satuan waktu dan kolom kedua berisi kecepatan. Milisecond dengan singkatan ms, kecepatannya dalam 1 detik memproduksi 1000 operasi. Kemudian mikrosecond dengan singkatan us menjalankan operasi 1 juta per 1 detik. Ketika ada nanosecond dengan singkatan ns menjalankan operasi sebanyak 1 miliar per 1 detik. Terakhir ada picosecond singkatan ps melakukan operasi sebanyak 1 triliun per detik. Kemudian pada tabel kedua membahas mengenai satuan memori. Term atau byte kilo dengan observation k atau kb mempunyai nilai 1024 byte. Mega dengan abbreviation m, mb, meg nilainya 1.048.576 byte. Kemudian ada giga observation g, gb, giga nilainya 1.073.741.824 byte. Lagi ada tera dengan abbreviation T, db, tera nilainya 1.099.511.624.000 byte. Untuk tabel yang ketiga berisi tentang satuan byte. 8 bit setara dengan 1 byte, 1000 bit 1000 byte setara dengan 1 kilobyte. Berikut dengan 1000 kilobyte setara dengan 1 megabyte, 1000 megabyte setara dengan 1 gigabyte, sedangkan 1000 gigabyte sendiri setara dengan 1 tera. Tabel yang keempat menjelaskan mengenai spesifikasi memori. Tipe memori flash memory memiliki teknologi semikonduktor RAM, ukurannya 128 sampai 512 KB dengan waktu akses 10 nanosecond. Kemudian memori utama, teknologi yang digunakannya semikonduktor RAM sama seperti chip memori, hanya saja ukurannya 4 sampai 128 MB, lebih besar dari chip memori dengan waktu akses 50 nanosecond. Disk magnetik dengan teknologi hard disk, ukurannya gigabyte dengan waktu akses 10 milisecond, 10 MB per detik. Kemudian disk optik, teknologi yang digunakan adalah CD-ROM dengan ukuran gigabyte, waktu aksesnya 300 milisecond atau 600 kilobyte per detik. Kemudian pita magnetik, teknologinya ukurannya 100 megabyte dengan waktu akses detik sampai menit, yaitu 10 megabyte per menit. Sekian presentasi dari kami, maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.